Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul menjaga kesehatan dengan basis digital. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, ada saya sendiri, Regi Renanda Rahman, kemudian ada Afni Latifa, Syahran Syahputra, Nurul Pratiwi, dan Walid Hanif Atullah. Baik, di sini saya akan langsung masuk ke step 1, di mana di sini saya akan menjelaskan latar belakang, user goals dan motivation, frustration, problem solution, dan user persona. Baik, untuk latar belakangnya, di sini masyarakat Indonesia merasa pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun di puskesmas itu sangat buruk, enggak terlalu buruk, maksudnya buruk, kurang ramah dan tidak komunikatif, sehingga pasien membutuhkan pelayanan yang secepatnya, membutuhkan pelayanan yang sangat bagus dan cepat, namun terhambat akibat administrasi. Jadi di sini kami menemukan user goals dan motivation, yaitu mempermudah masyarakat dalam berobat, mempermudah tim rumah sakit dengan mendata pasien dan mengefisiensikan waktu, mendigitalisasi beberapa fitur agar waktu dalam berobat atau mendata pasien menjadi lebih efisien. Sebelumnya di sini kami menemukan ini dengan melakukan wawancara. Dan juga kami menemukan frustration-nya, yaitu banyak masyarakat atau mahasiswa yang tinggal sendiri mengeluh tentang pelayanan rumah sakit yang sangat lama dalam menangani pasien. Pasien yang sedang sakit menjadi kesal pada saat menunggu tanggapan rumah sakit. Dan di sini kami menemukan problemnya bersama solutionnya, yaitu masalah-masalah yang terjadi ini akibat hambatan yang terjadi di rumah sakit, seperti lamanya mengantri, ribetnya sistem yang diadakan rumah sakit. Jadi solusinya harusnya ada sistem pendaftaran yang baik. Jadi kami di sini juga menemukan user personanya dua, yaitu mahasiswa yang dibagi jadi punya dan tidak punya BPJS, serta administrator. Ini adalah contoh dari user persona mahasiswa, dan masuk ke step 2. Di sini step 2, setelah melakukan wawancara itu kami menemukan proses bisnis bagaimana pasien melakukan check-in. Di sini kami juga berdasarkan proses bisnis tadi kami menemukan requirement sistemnya, kemudian juga dibuat mental model bagaimana pasien berobat dan administrator check-in. Administrator melakukan pendaftaran data check-in dari pasien. Kemudian di sini kami membuat task analisisnya berupa bentuk HTA dari bagaimana pasien mendaftar berobat dan bagaimana administrator menerima check-in. Dan di sini kami juga membuat konseptual model dari sistem yang akan dibuat. Yang pertama ada untuk pasien mendaftar berobat dan bagaimana administrator melakukan check-in. Dan masuk ke step 3, di sini sudah mulai mendesain sistemnya, di mana ini adalah desain awal dari UI untuk pasien dan UI untuk aplikasi versi administrator. Kemudian di sini ada komponen dari UI dari pasien dan juga ada untuk administrator. Yang kami melampirkan semuanya, yaitu ada logo, ada tipografi yang digunakan, ada font size yang digunakan, serta color palette dan icon-iconnya. Baik, sekian dari saya. Lanjut untuk step 4, yaitu Afni Latifa. Silahkan, Afni. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan step 4 yang berisi sistem navigasi. Next, di sini ada sistem navigasi dari pasien yang dapat melakukan di dalam aplikasi dengan lebih mudah. Next, di sini ada menu sistem pasien yang berisi dengan button bar, dashboard, history, dan konfirmasi. Next. Di sini ada sistem navigasi administrator yang digunakan dengan lebih mudah. Di sini ada menu sistem dari administrator yang terdapat dashboard, history, dan konfirmasi. Next. Nah, di sini ada step 5 yang berisi tipe Windows dan screen. Next. Di sini Tiled Screen itu digunakan karena mempunyai kelebihan, yaitu dengan tampilan sederhana dan mudah dipahami oleh user yang menggunakan, dan kemudian meningkatkan performa user dalam mengakses pengguna screen yang minim. Next. Di sini ada primary window yang berisi agar pasien dan administrator lebih mudah menggunakannya. Di sini ada secondary window, ini digunakan karena secondary window ini merupakan dependent windows dari primary windows. Contohnya dari Windows pasien dan administrator merupakan seperti notifikasi. Next. Nah, di sini ada step 6 yang merupakan perangkat interaksi input dan output.
Nah, perangkat interaksi ialah suatu mekanisme input oleh user terhadap smartphone untuk mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhan user, dan mekanisme output oleh smartphone untuk memberikan respon kepada user. Next. Input output di sini ada kabel charger, ada mouse, screen smartphone, screen personal komputer, dan bio. Next. Di sini ada minimum specification yang digunakan hanya untuk Android versi 2.0 minimum, dan ada desktop dan internet connection. Next, di sini ada permission yang digunakan untuk GPS, storage, dan nomor phone dan kontak. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Regi. Baik, terima kasih banyak Afni atas penjelasannya. Untuk step 789 akan dijelaskan oleh Sahran. Silahkan Sahran. Baik, terima kasih. Di sini ada step 7 yaitu screen based control. Pada screen based control, di sini ada operatable button dan comment button untuk aplikasi pasien. Dan di sini ada operatable button dan comment button untuk aplikasi web administrator. Di sini ada text entry atau read only control pada aplikasi pasien. Dan ini text entry atau read only control pada website administrator. Di sini ada selection control untuk aplikasi pasien. Dan di sini ada selection control pada website administrator. Justification ada operatable button digunakan oleh aplikasi HealthSim untuk menampilkan fungsi-fungsinya dan agar user juga dalam mudah mengoperasikan aplikasi. Selanjutnya ada step 8 yaitu text and message. Di sini kami menggunakan beberapa teks, yaitu ada nomor handphone yang tidak terdaftar, kode OTP, ataupun salah memasukkan password dan lain-lain. Di sini ada message-nya itu berhasil mengkonfirmasi data pasien. Nah, di sini ada nomor handphone yang tidak terdaftar. Nah, pada step 9 ada feedback dan guidance and assistance. Di sini terlihat ada respon sistem atau feedback yang muncul pada check-in selesai. Nah, di sini guide and assistant notifikasi dari user pasien. Di sini ada notifikasi dari user administrator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Sahran atas penjelasannya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Silahkan Nurul. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada step 10 ini internasionalisasi dan aksesibilitas. Next. Nah, pada step 10 ini ada internasionalisasi. Yang pertama, itu ada lokalisasi pada aplikasi dan web HealthSim ini diterapkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kemudian kedua itu ada culture consideration, di mana itu ada power distance, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan bahasa Inggris sebagai bahasa pilihan mahasiswa internasional yang bisa menggunakan aplikasi, namun tidak dapat menggunakan seluruh fitur. Kemudian ada individualisme, di mana aplikasi ini menerapkan sistem kolektivisme di mana terdapat penyesuaian terhadap penggunaan bahasa. Kemudian ada masculinity, di mana ini menerapkan sistem femininity terhadap penyesuaian di mana semua pengguna seluruh Indonesia dapat secara kompetitif dalam menggunakan seluruh fitur. Kemudian ada uncertainty. Di Indonesia, di uncertainty avoidance-nya terbilang rendah, maka ditingkatkan dalam fitur keamanan menggunakan kode OTP. Kemudian ada long term, ini kita menggunakan contohnya itu saat check-in. Saat check-in lagi di rumah sakit yang sama akan tetap mengisi data-data seperti semula. Kemudian ada word and test. Kita menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang simpel, yang tidak terdapat singkatan atau slang yang tidak jelas. Kemudian ada image dan simbol. Kita menggunakan gambar atau simbol yang tidak mengandung sara dan menyajikan fungsi yang dimaksud. Nah, kemudian di sini ada aksesibilitas. Di sini ada pasien dan administrator. Kalau di pasien itu dapat merubah ukuran font, dan kemudian di administrator itu membuat tabel yang transformasi yang anggun. Next.
Nah, pada step 11 ini grafik dan icon. Next. Nah, ini merupakan ikon pada aplikasi user dan ini ikon pada administrator dan ini grafiknya. Ini grafiknya grafik pasien. Next, ini grafik pada administrator. Nah, untuk ikon menerapkan gambar sederhana dan konsisten di mana mewakili objek dan tindakan, sedangkan untuk grafik tadi digunakan gambar dan animasi yang menyampaikan pesan yang dimaksud. Nah, pada step 12 ini image dan color. Nah, ini merupakan image pada pasien. Next. Dan ini image pada administrator. Dan pada color color pada pasien kita menggunakan color ini, dan pada administrator kita menggunakan color warna yang ini. Untuk gambar yang digunakan pada aplikasi dan web merupakan gambar yang menarik perhatian user yang memberikan informasi logis. Dan kemudian untuk warnanya kita gunakan itu warna yang memiliki tujuan, di mana aplikasi dan web ini didomisili warna biru karena melambangkan ketulusan dan kesehatan sesuai dengan aplikasi dan web. Terima kasih, cukup dari saya penjelasan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Nurul atas penjelasannya. Baik, untuk step 13 dan step 14 yang terakhir akan dijelaskan oleh Walid. Silahkan Walid. Baik, terima kasih Regi sudah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan, di mana di sini saya akan menjelaskan step 13 hingga step 14 yaitu step akhir. Nah, untuk step 13 ini judulnya itu adalah pengorganisasian dan penyusunan layout Windows dan halaman. Lanjut. Baik, di sini terdapat banyak komponen, yaitu yang pertama yaitu adalah visual hierarchy, yang dimana di sini terdapat hierarki informasi, di mana komponen yang termasuk kritikal adalah objek daftar dan chat dan pesan seperti pada gambar. Kedua ini merupakan informasi utama dari layout ini. Sehingga untuk melihat chat dan pesan apa saja yang masuk dan pasien dapat memilih ingin melihat dan membalas chat yang mana. Di sini juga terdapat kritikal dan lain-lain. Di situ terdapat warna-warnanya jelas pada gambar. Komponen yang termasuk important ada teks chat dan pesan untuk membedakan yang mana chat dari admin dan pesan dari bot. Setelah itu barang ada di bawah ini menunjukkan layout mana pasien sekarang berada sehingga pasien tidak kebingungan. Lalu kita lanjut saja ke keterkaitan antar komponen dan desain, yang dimana di sini juga terdapat objek teks chat dan dengan daftar chat merupakan letak di mana seluruh chat berada, sama halnya dengan teks pesan serta daftar pesan juga mengabarkan letak seluruh pesan berada. Dan untuk yang itu ada text perception, di mana teks utama dari layout ini adalah untuk melihat seluruh chat dan pesan seperti pada gambar ya. Situ jelas bahwa chat dan pesannya. Lalu di situ terdapat channel-channelnya. Jika chat ditekan maka akan berpindah ke menu chat. Jika pesan ditekan maka akan pindah ke menu pesan. Lanjut. Selain itu ada gestalt principle. Di sini terdapat banyak komponen: proximity, similarity, continuity, closure. Nah, untuk proximity sendiri kita menerapkan aspek proximity adalah text chat dengan objek chat, tes pesan dengan objek pesan atau tombol navigasi yang ada pada bar bawah sebagai daftar-daftar menu. Nah, itu terdapat proximity-nya. Lalu ada similarity atau persamaannya. Sini objek chat dan pesan memiliki bentuk dan format warna yang sama. Nah, karena keduanya merupakan informasi berupa pesan dari pihak lain. Bar yang atas dengan bawah memiliki warna yang sama dan bentuk yang sama karena merupakan bar penanda. Intinya adalah similarity adalah persamaannya. Lalu untuk continuity, jika terdapat chat dan pesan masuk dalam aplikasi pasien, maka akan ada continuity-nya. Lalu ada closure, yaitu penerapan white space yang ada adalah untuk memisahkan antar informasi seperti chat 1 dengan chat 2. Dan ada juga pesan 1 dan pesan 2 karena dari setiap chat pesan akan berbeda. Nah, ini juga sama, hanya berbedanya di sini untuk melakukan check-in ya, fitur check-in. Untuk masalah penjelasan juga sama seperti tadi. Ini juga masih sama untuk register visible-nya. Kita lanjut. Dan ini untuk di web administrator ya. Tadi itu di aplikasi pasien, sekarang di web administrator. Di sini juga terdapat visual hierarchy, lalu register visible. Di sini juga terdapat penjelasannya, ada informasi dan lain sebagainya. Lanjut. Sini juga terdapat visual hierarchy ya untuk data pasien. Lanjut. Sama juga. Nah, untuk step terakhir yaitu adalah testing, di mana kita melakukan testing ya sebelum publikasi. Lanjut.
Nah, untuk metode sendiri kita yang pertama ada conceptual inquiry. Ya, conceptual inquiry adalah metode wawancara atau observasi yang membantu tim produk mendapatkan suatu informasi ini dari seorang responden atau pengguna atau user yang sebenarnya. Metode ini digunakan agar mengetahui pengalaman user dalam akses suatu platform aplikasi sehingga para testing developer bisa mengetahui nih perbedaan masalah yang dihadapi user sebelumnya dari aplikasi sebelumnya. Dan lalu ada unmoderate remote usability yang dimana ini adalah suatu pengujian jarak jauh yang tidak menggunakan moderator, di mana metode ini menawarkan hasil pengujian penggunaan yang cepat, kuat, dan murah tentunya. Digunakan untuk analisis lebih lanjut, di mana peserta tes akan diminta untuk menyelesaikan tugas di lingkungan mereka sendiri, menggunakan perangkat mereka sendiri dan tanpa kehadiran moderator. Sangat cocok digunakan di masa pandemi, atau bisa dibilang ini sistemnya online lah, seperti itu, atau tatap muka, atau tanpa tatap muka. Lalu ada usability goals-nya sendiri atau hipotesis dan parameternya. Kita menggunakan 5 komponen ya, 5 komponen. Yang pertama adalah effectiveness. Di sini juga terdapat bahwa untuk menggunakan aplikasi agar goal mereka tercapai dengan cepat. Contohnya kasus dalam membeli barang yang sedang diskon besar-besaran dengan UI yang simple dan efektif bisa akan mencapai goals-nya. Lalu ada efisiensi agar mudah dan cepat. Lalu ini efisiensi ini artinya adalah untuk suatu keefisiensian aplikasi tersebut. Lalu ada renability, di mana letak komponen dari aplikasi untuk mencapai goals ini maka digunakan simple UI-nya. Lalu memorability dan yang terakhir ada user satisfaction. Lalu di sini juga kita terdapat teks skenario untuk melakukan testingnya ya. Nah, di sini untuk pertanyaan-pertanyaan dari pasien. Lalu terdapat juga untuk administratornya tentu. Nah, ini juga teks skenario-nya yang kedua, ketiga sampai briefing untuk tim proses testing aplikasi kepada user lanjut. Nah, setelah itu ada wawancara singkat setelah menggunakan aplikasi dan web SIM, atau setelah testing itu ada wawancara singkat lanjut. Ini pertanyaannya. Ini juga pertanyaannya. Ini untuk administrator, pertanyaan administrator lanjut. Nah, lalu untuk skenario nomor 7 yaitu menuliskan hasil wawancara dengan pengalaman user lalu memberikan link feedback kepada user. Nah, ini ada link feedbacknya. Terus membuat kesimpulan dari aplikasi yang telah dibuat lalu selesai. Nah, ini ada contoh testing responden 1 ya. Dia seorang mahasiswa ya bernama Adam Raffi Fakih. Nah, dia berdomisili di Bandung, dia sering menggunakan aplikasi sosial media dan lain-lain. Nah, di sini terdapat suatu hasil ya yang telah kita lakukan testing berupa jawaban-jawaban dari wawancaranya. Nah, ini ada yang saya bilang bahwa kita melakukan analisis usability goals yang terdapat effectiveness lanjut atau efektivitas. Lalu ada renability, ada satisfaction lanjut, ada efisiensi ya, suatu aplikasi untuk efisiensinya. Dan ada memorability atau untuk suatu apakah si orang itu masih ingat ketika melakukan suatu testing atau melakukan suatu action. Kita juga memberikan nilai feedback ya, di mana menggunakan Google Form. Setelah itu kita memberi saran ya dari pengguna untuk kita. Terus kita melakukan hasil follow up-nya atau memberi kesimpulan dari saran tersebut. Nah, setelah itu kita menuliskan suatu hasil dari wawancara responden 1 atau responden tadi. Nah, ini kita menentukan high, medium, dan low. Lanjut dari usability goals-nya, lanjut atau teks skenario-nya. Lanjut. Setelah itu yang paling terakhir adalah hasil perbaikan atau rekomendasi next step-nya. Nah, ini ada rekomendasi perbaikan dari seorang narasumber tadi. Mungkin untuk itu saja dari saya, dan saya sarankan lagi kepada Regi Renanda Rahmi. Baik, terima kasih banyak Walid, dan terima kasih lagi untuk semuanya yang telah menjelaskan presentasinya. Baik, untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.